وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يخزيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يخرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. Masya Allah, muttafaqun alaih. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh perumpamaan teman yang soleh dan yang jahat itu seperti orang yang membawa atau menjual minyak wangi dan orang yang meniup api pandai besi. Orang yang membawa atau menjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak atau kamu membeli darinya, atau minimal ya kamu mendapatkan aroma harum darinya. Itu minimalnya ya. Nah, sedangkan orang yang meniup api mungkin ia akan membakar kainmu atau kamu mendapatkan bau yang tidak enak darinya. Ini ya Rasulullah memberikan perumpamaan bagi teman yang soleh dengan teman yang jahat. Nah, kalau kita punya teman yang soleh, ya setidaknya kita kecipratan lah. Yang tadinya kita tidak sholat, lama-kelamaan juga kita akan sholat. Yang tadinya kita tidak pernah sedekah misalnya, lama-lama kita akan bersedekah. Yang tadinya perkataannya kotor, perkataannya kasar, kalau bergaul dengan orang-orang soleh, lama-kelamaan ya perkataan-perkataannya itu akan hilang dengan sendirinya nanti. Itu enaknya kalau kita bergaul dengan orang soleh. Nah, makanya oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, ya, maka kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Di samping kita mempersiapkan bekal kita, mempersiapkan ibadah kita, ibadah yang paling baik di bulan Ramadan ini, kita juga harus mempersiapkan mencari atau bergaul dengan orang-orang soleh. Ketika kita bergaul dengan orang-orang soleh yang tadinya kita belum pernah sama sekali mengkhatamkan Al-Quran di umur kita yang sekarang, maka kalau kita bergaul dengan orang soleh, setidaknya kita membaca Al-Quran, setidaknya kita mendapatkan ilmu darinya, setidaknya hati kita insya Allah akan menjadi lembut karena bergaul dengan orang-orang soleh. Beda halnya dengan bergaul dengan orang-orang yang jahat, yang seharusnya Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk menghapus dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, menutup ya dosa-dosa kita dengan kebaikan-kebaikan kita, justru akan menambah kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, disebabkan karena kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, bergaul dengan orang-orang yang tidak berpuasa. Kalau kita bergaul dengan orang yang tidak berpuasa, siang-siang bolong sudah makan, ya, sudah berbuka, maka dengan sendirinya kita akan ikut dengan dia. Apalagi di dalam rumah, misal ada teman kita yang merebus Indomie, maka kita akan kecipratan juga karena kita tergoda dengan aroma. Oh, ternyata enak juga ini aromanya. Akhirnya ikut-ikutan rebus Indomie. Nah, ini dia bahayanya kita berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Maka oleh karena itu, ketika Allah sekarang ini ya memberikan kita kesempatan, itu artinya Allah ingin kita menutup atau kita menghapus dosa-dosa kita. Kita barengi ya, yang tadinya kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan itu, kita iringi dengan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Dan kita sudah tahu ya, di bulan Ramadan semua pahala akan dilipat gandakan ya. Setiap malamnya itu pembebasan dari api neraka. Ini yang harus kita manfaatkan. Yang tadinya belum pernah sholat sunnah ya, atau sholat tarawih, kalau kita bergaul dengan orang-orang soleh, maka mereka akan mengajak kita, ayo tarawih dulu misal. Akhirnya tarawih. Sudah tarawih kita melihat saudara-saudara kita yang soleh ini dia sholat sunnah, maka kita akan ikut. Yang lainnya misalkan satu jajar itu sholat sunnah semua, sementara kita tidak, ya setidaknya kita malu lah untuk tidak sholat sunnah. Maka mau tidak mau kita akan sholat sunnah. Nggak apa-apa untuk yang awal-awal,
Maka nanti di kemudian hari kita akan terbiasa. Nah, setelah sholat sunnah, andaikannya setelah sholat sunnah, kalau orang-orang soleh, kita bergaul dengan orang-orang soleh, terutama di waktu sholat subuh ya, sholat subuh berhenti, sholat subuh selesai, maka zikir dulu. Setelah zikir, dia baca Al-Quran sampai terbit fajar, sampai apa namanya terlihat matahari syuruk begitu. Sehingga setelah itu dia sholat duha. Kita akan ikut bersama mereka sholat duha juga. Nah, yang penting nih saudaraku hormati Allah Subhanahu wa taala, enaknya atau kelebihannya kita bergaul dengan orang-orang soleh, kita akan kecipratan amalan-amalan baik yang dia lakukan, kita akan juga ikut melakukan amalan-amalan baik. Bukankah dalam sebuah riwayat yang disebutkan bahwa orang-orang yang bergaul dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik itu akan menyeret dia nanti di akhirat, yang dimana ya dia bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, padahal dia sudah masuk surga ini. Tetapi yang masuk neraka orang-orang yang bergaul dengan dia yang tidak baik itu nuntut kepada Allah supaya si fulan ini dimasukkan juga ke dalam neraka. Sebab apa? Dia dulu bergaulnya bareng. Ya, kenapa dia masuk neraka? Lalu kemudian kenapa dia masuk surga, sedangkan dia masuk neraka, akhirnya dia tidak terima. Pun juga sebaliknya, ya. Orang yang bergaul dengan orang-orang soleh, maka orang-orang soleh itu akan bersaksi. Dulu ya Allah kami sholat bareng, kami sholat berjamaah bareng, sholat subuh bareng, tadarus bareng, beramal soleh bareng, kumpul-kumpul bareng, berdiskusi bareng. Kenapa dia masuk neraka, sedangkan saya masuk surga? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan orang yang masuk surga ini, orang yang soleh ini, menarik kita dari api neraka. Nah, ini yang kelebihannya kita bergaul dengan orang-orang soleh. Nah, di samping itu, ketika kita bergaul dengan orang soleh juga, akan banyak hikmah yang kita dapatkan. Banyak informasi-informasi yang kita dapatkan. Banyak ilmu-ilmu agama yang kita dapatkan. Yang tadinya tentang perkara A kita tidak tahu, kita akan menjadi tahu. Perkara B kita tidak tahu, kita akan menjadi tahu. Itu pentingnya kita bergaul dengan orang soleh. Oleh karena itu, saudaraku hormati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mumpung ya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia ini, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Tinggalkan teman-teman kita yang tidak baik di bulan Ramadan. 1 bulan lah, paksakan dulu 1 bulan, kita lakukan amalan-amalan yang baik, tidak bergaul dengan mereka, supaya kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di bulan Syawal kita insya Allah menjadi orang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini yang kita harapkan.